Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 395. Faktanya, gaun tidur ini bukan hanya dari GE, tetapi juga merupakan salah satu desain yang paling istimewa dan satu-satunya gaun tidur dalam jajarannya. Itulah sebabnya gayanya sangat berbeda dari yang lain. Kainnya lembut dan sedikit buram, demi kepraktisan dan kenyamanan. Bahannya sebenarnya terbuat dari sutra murni yang jarang dibudidayakan, sehingga harganya sangat mahal. Suimo memeriksanya lagi dengan saksama. Untungnya, bahan semacam ini kuat dan gaunnya tidak rusak, jadi dia menghela napas lega. Meskipun dia menyukai merek ini, gaun ini tetap saja milik Ningxi, orang rendahan. Ketika menyadari bahwa dirinya telah menghela napas lega karena gaun Ningxi, Suimo merasa semakin terhina. Ia kemudian dengan ceroboh melemparkan gaun itu kembali ke Zhao Meixin. Ketika Zhao Meixin melihat ekspresi tidak senang Suimo, dia tahu bahwa tidak ada kesalahan apapun, gaun ini benar-benar dari GE. Adapun semua orang yang melihat, mereka sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres berdasarkan ekspresi Zhao Meixin dan Suimo. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin GE, kan? Aku bahkan menariknya dengan sangat keras tadi. Aku tidak akan merusaknya dan harus mengganti rugi padanya, kan? Saya pikir Ningxi berbohong. Ya Tuhan. Dari mana Ningxi mendapatkan gaun seperti ini? Tiba-tiba aku ingat, tahu tidak, ada rumor sebelum ini bahwa... Sambil mendengarkan bisikan-bisikan di sekitarnya, Suimo juga teringat kejadian yang diceritakan Zhao Meixin kepadanya sebelumnya. Rumor yang berkembang adalah lemari apartemen Ningxi dipenuhi dengan pakaian mewah dari GE. Jadi sekarang sudah dipastikan kalau gaun ini memang asli. Suimo menatap Zhao Meixin dengan tatapan mematikan. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan hal sepenting ini? Zhao Meixin menyeka keringat di dahinya dan dengan cepat merendahkan suaranya untuk berkata, "Yimo, sebenarnya aku sudah memikirkan kemungkinan ini, tapi yang tidak kuduga adalah dia punya nyali untuk menggunakan perusahaan demi mengganti rugi padamu. Aku tidak perlu tahu alasannya. Lebih baik kau selesaikan masalah ini untukku sekarang." Gerutu Suimo sambil mendorong gaun itu ke arah Zhao Meixin. Sialan. Sekarang dia mungkin tampak buta di depan semua orang karena tidak mengenali desain GE. Zhao Meixin mengangguk dengan mantap, ya. Aku pasti akan menyelesaikannya. Jangan khawatir, Yimo. Kamu tidak perlu melakukan apapun, tunggu saja dan lihat saja. Lihat aku menyelesaikannya. Zhao Meixin menoleh menatap Ningxi dan mulai memarahinya, Ningxi. Beraninya kau mencuri aset perusahaan untuk kepentingan pribadimu. Ningxi mengangkat alisnya, oh. Aku mencuri aset perusahaan. Bagaimana aku melakukannya? Zhao Meixin tertawa dingin, dan berkata dengan percaya diri, kau pikir kami tidak tahu? Apartemenmu memiliki banyak pakaian GE, tetapi itu semua adalah milik perusahaan. Apartemenmu hanyalah gudang perusahaan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena pakaian itu ditaruh di sana, itu berarti pakaian itu milikmu? Kau dapat mengeluarkannya untuk diberikan kepada orang lain sesuai keinginanmu. Liang bikin mencibir, lihat, aku sudah bilang pada kalian bahwa dia idiot. Sebelumnya, aku sudah bilang bahwa dia terbelakang, dan dia masih ingin melawanku. Suara "oh" dan "ah" bergema di antara penonton. Jadi itulah yang terjadi. Ningxi ini benar-benar punya keberanian. Dia benar-benar memamerkan aset perusahaannya. Saya takjub. Dia begitu ingin menjadi pusat perhatian sehingga dia menjadi tidak rasional sekarang. Bailu sudah ketakutan setengah mati saat ini dan dia menatap Ningxi dengan tatapan khawatir. Sialan, masalah ini berubah menjadi lebih besar. Awalnya hanya satu perusahaan. Kalau keadaannya lebih buruk, dia akan dikeluarkan dari perusahaan. Sekarang, masalah ini berlarut-larut dan menjadi masalah pencurian aset perusahaan dan skenario terburuknya adalah berakhir di balik jeruji besi.